logis, bagaimana memproduksi. Stok ini kacau balau. Bagaimana kita bisa bekerja seperti ini? Itu bukan salahku. Data yang kamu berikan salah semua. Kenapa stoknya kosong lagi? Kebayang gak sih kalau sebuah perusahaan berjalan tanpa hambatan? Faktanya, banyak perusahaan menghadapi masalah yang menghambat pertumbuhan mereka. Bayangkan kesulitan saat kamu ingin membeli bahan baku. Data permintaan ada di produksi, kemudian stok ada di gudang, dan anggaran ada di keuangan. Semuanya terpisah. Dan di bagian produksi, kami sering kekurangan bahan baku karena pembeliannya terlambat atau kelebihan stok bahan yang tidak terpakai. Jadi jadwal kami menjadi berantakan, kualitas produknya menjadi terancam dan juga biayanya menjadi membengkak. Inilah mengapa Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP hadir. ERP adalah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengatasi fragmentasi dan menyatukan seluruh proses bisnis perusahaan. Kemudian, terdapat dua modul penting yang menjadi tulang punggung operasional, yaitu diantaranya modul purchasing dan juga modul manufacturing. Yuk kita bahas! Modul ERP pada dasarnya adalah paket program aplikasi multimodul yang terintegrasi yang mendukung berbagai fungsi di dalam suatu perusahaan sehingga membuat pekerjaan lebih efisien. Nah, kegunaan utamanya adalah menciptakan sistem terintegrasi di mana data dari semua departemen mulai dari akuntansi, SDM hingga rantai pasok tersimpan dalam satu basis data yang terpusat. Misalkan, saya di purchasing dan Anda di manufacturing bisa mengakses data secara real time sehingga tidak ada lagi miscommunication karena data stok atau order. Dan yang paling penting, bisa memudahkan kami dalam pengambilan keputusan karena kami bisa merencanakan produksi yang lebih akurat dengan tahu status pembelian dan ketersediaan bahan baku. Mari kita mulai dari sisi saya. Modul purchasing ini mengatur seluruh alur pengadaan barang atau bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan. Tujuannya ialah memastikan material yang tepat dengan kualitas dan harga yang terbaik serta tersedia tepat waktu. Dalam sistem ERP, proses purchasing atau pengadaan dimulai dari tahap permintaan pembelian yang dikenal dengan istilah purchase requisition. Tahap ini biasanya dibuat oleh bagian yang membutuhkan material seperti produksi atau gudang, yang tujuannya untuk memastikan stok selalu tersedia. Setelah permintaan disetujui oleh manajer atau pihak berwenang, sistem ERP akan secara otomatis membuat dokumen purchase order yang akan dikirim ke pemasok. Disinilah seluruh data, mulai dari nama barang, jumlah, harga, hingga waktu pengiriman sudah tercatat rapi di sistem. Dengan ERP, setiap langkah pada siklus pembelian menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga risiko kesalahan dapat diminimalkan. Ketika barang dari pemasok tiba di perusahaan, proses akan berlanjut ke tahap penerimaan barang atau good receipt. Disinilah tim gudang akan memeriksa kesesuaian antara barang yang diterima dengan pesanan yang tercatat di sistem. Jika jumlah dan kualitasnya sesuai, maka barang akan diterima dan sistem ERP akan secara otomatis memperbarui data stok di modul inventory. Dengan begitu, setiap pergerakan barang, mulai dari datangnya bahan baku hingga siap diproduksi, dapat dipantau secara real time. Tahap ini memastikan bahwa tidak ada selisih antara stok fisik di gudang dengan data yang tercatat di sistem, sekaligus memperkuat akurasi laporan keuangan dan operasional perusahaan. Dan yang terakhir, kami akan memproses tagihan pemasok melalui verifikasi faktur atau invoice verification dan melakukan pembayaran. Semua proses ini terintegrasi langsung ke finansial atau accounting. Selanjutnya, ada beberapa kegunaan utama dari modul purchasing, yaitu diantaranya, yang pertama, dalam manajemen pemasok atau vendor. Modul ini memelihara daftar pemasok dan mengelola permintaan penawaran harga. Yang kedua, dalam otomatisasi dokumen. Modul ini akan membuat secara otomatis purchase order atau PO dan good receipt notes atau GRN. Dan yang ketiga, dalam kontrol anggaran dan keuangan.
Modul ini memastikan pengeluaran pembelian sesuai dengan anggaran dan secara otomatis mencatat hutang atau account payable. Jadi, saat Anda membutuhkan material, Anda tinggal membuat purchase requisition pada sistem, dan kami dapat langsung memprosesnya. Kemudian, untuk rantai pasok sendiri sangat bergantung pada modul purchasing ini. Nah, jika modul purchasing tadi memastikan material masuk, maka modul manufacturing ini adalah tempat material tersebut diubah menjadi produk jadi. Jadi, modul ini menyederhanakan dan mengoptimalkan seluruh proses produksi. Nah, untuk perencanaan produksi yang lebih akurat itu dimulai dari perencanaan sales dan operasi atau sales and operation planning dan data saldo inventory. Nah, jadi dari sini itu akan menghasilkan master production schedule atau MPS. Nah, contohnya nih, misalnya perusahaan makanan ringan melakukan perencanaan penjualan sebanyak 1000 bungkus. Nah, dari data stok bahan baku tepung dan minyak yang tersisa di gudang, mereka akan membuat jadwal produksi mingguan untuk memenuhi permintaan tersebut tanpa kelebihan stok. Nah, setelah menghasilkan Master Production Schedule atau MPS, sistem menghitung Material Requirement Planning atau MRP, yaitu daftar bahan yang harus dibeli, dan menggunakan Bill of Material atau BOM, yaitu daftar material yang diperlukan untuk membuat satu produk. Nah, contohnya dalam produksi sepeda, BOM mencantumkan komponen seperti rangka, roda, rantai, saddle. Nah, dari data ini tuh MRP akan menentukan berapa banyak komponen yang harus dipesan agar cukup untuk memenuhi target produksi 1000 unit sepeda. Nah, selanjutnya itu masuk ke kegunaan atau fungsi utama dari modul manufacturing. Nah, jadi kegunaan utama dari modul ini adalah mengatur jadwal produksi dan meningkatkan pengendalian penggunaan material untuk mencapai efisiensi. Nah, contohnya itu dalam pabrik minuman. Nah, modul ini itu membantu memastikan agar produksi botol, tutup, dan label dilakukan tepat waktu tanpa menumpuk stok di gudang. Nah, kegunaan utama itu memiliki 4 fitur. Nah, fitur yang pertama itu adalah BOM atau Bill of Material. Nah, BOM itu adalah menentukan struktur produk dan daftar bahan baku. Nah, jadi BOM ini bakal digunakan sebagai landasan untuk MRP. Nah, contoh penggunaannya itu untuk membuat satu unit laptop. Nah, BOM ini mencakup komponen apa saja, seperti motherboard, layar, baterai, dan casing. Nah, selanjutnya itu ada fitur perencanaan produksi dan penjadwalan. Nah, jadi di fitur ini tuh mereka itu mengatur jadwal produksi berdasarkan sales order dan ketersediaan material, termasuk detail schedule dan master planningnya gimana. Nah, contohnya jika pesanan datang 500 unit kursi, nah sistem akan menjadwalkan produksi secara bertahap selama seminggu sesuai kapasitas mesin dan juga tenaga kerjanya. Nah, yang ketiga itu adalah pengendalian biaya produksi, yang dimana pengendalian biaya produksi ini menghitung produk costing dengan membandingkan standar cost dengan actual cost. Nah, termasuk analisis variasinya. Nah, contohnya ini, jika biaya bahan baku aktualnya lebih tinggi dari standar, nah sistem bakal menunjukkan selisih biaya yang berupa itu variasinya untuk dianalisis penyebabnya, seperti kenaikan harga bahan atau pemborosan bahan baku produksinya itu. Nah, yang keempat itu ada manajemen operasi. Nah, manajemen operasi ini sendiri itu melacak status barang yang dalam proses atau work in process dan mendukung proses quality management untuk memantau kualitas produk. Nah, contohnya dalam pabrik sepatu. Nah, sistem memantau tahap produksi mulai dari pemotongan kulit hingga pengepakan sambil mencatat hasil inspeksi kualitas di setiap tahap. Jadi, integrasi dengan modul purchasing sangat penting. Begitu MRP saya berjalan,
Permintaan material otomatis berubah menjadi purchase requisition di modul purchasing yang memastikan kami selalu siap untuk produksi yang lebih efisien. Nah, betul banget tuh. Kami dapat memprosesnya dengan cepat karena sudah terencana. Kemudian, integrasi ini juga menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi proses bisnis. Jadi, baik purchasing maupun manufacturing adalah dua sisi yang harus terintegrasi. Tanpa integrasi, perusahaan akan terus berjalan dalam kegelapan data. ERP menyatukan dua fungsi ini, yaitu mengubah proses bisnis yang berulang dan manual menjadi alur kerja yang mulus. Lalu, data yang akurat dan real-time adalah kunci keberhasilan bisnis modern. Nah, dengan ERP, perusahaan tidak hanya mengelola, tapi juga mengoptimalkan sumber daya mereka secara keseluruhan. Investasi awalnya memang cukup besar, namun kalau tidak berinvestasi, biayanya jauh lebih mahal kalau perusahaan mereka kalah saing. Kami harap video ini dapat memberikan pemahaman jelas tentang pentingnya ERP khususnya modul purchasing dan manufacturing. Terima kasih telah menonton.